Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi matematika tentang bangun datar. Namun kali ini tentang pencerminan dan simetri. Apa itu pencerminan dan simetri? Jadi, apabila anak-anak itu pernah memperhatikan misal sedang berdiri di tengah lapangan di siang hari. Lalu kita akan melihat bayangan kita, ya. Apa itu bayangan? Nah, jadi antara benda asli dan bayangan itu bentuknya simetri. Lalu itu simetri artinya apa? Simetri itu artinya sama antara dua buah benda tersebut, ya. Jadi antara benda asli dengan bayangan kita itu bentuknya sama persis. Jaraknya juga sama persis, ukurannya, panjangnya, luasnya itu sama persis. Hal tersebut itulah yang disebut dengan simetri. Ya, jadi apabila kita bercermin, itu bentuk kita juga sama persis dengan yang dicermin. Gitu. Kalau misalnya kita melihat di cermin nih, kan sama persis ya, mata kita ukurannya sama, hidung sama, mulut sama. Ya, tidak ada tuh yang kita bercermin tiba-tiba mulut kita terlihat lebih besar, hidung kita terlihat lebih kecil, tidak seperti itu ya. Tapi bayangan dan wujud aslinya itu bentuknya simetri, yaitu sama persis ya. Nah, ini contoh untuk pencerminan. Kalau diperhatikan yang garis lurus ini ceritanya adalah cermin ya. Ceritanya adalah cermin. Jadi, apabila benda pertama ini segitiga, kita letakkan di dalam cermin, di depan cermin, maka bayangan itu di balik cermin bentuknya akan sama persis seperti ini. Ya, ukurannya sama, jaraknya sama. Nah, kita lihat dari gambar pertama, di ujungnya dia ke cermin dua kotak, jaraknya dua kotak. Ya, 1, 2, jaraknya dua kotak. Nah, bayangannya juga sama, 1, 2. Panjangnya berapa kotak nih? 6 kotak. Nah, ini juga sama bayangannya, 6 kotak, seperti itu. Sama ya, tingginya juga sama. Untuk gambar yang kedua, ini gambar panah. Dia jaraknya 1 kotak dari cermin, benda aslinya. Nah, bayangannya dia juga akan sama 1 kotak. Lalu, loh Bu, kok dia gambarnya bertolak belakang? Iya, memang seperti itu. Karena kalau kita bercermin akan berbeda kanan dan kirinya ya. Untuk kanan dan kirinya berbeda, tapi untuk ukuran dan bentuk itu sama persis. Hanya kanan dan kirinya berbeda. Oke. Jadi ini bentuk cerminnya seperti ini ya. Ini madep ke sini ujungnya, kalau ini berarti madep ke sana. Tapi bentuknya sama persis. Untuk yang berikutnya ini adalah trapesium, siku-siku. Ini juga sama, jaraknya ujungnya 1 kotak, bayangannya juga sama. Tingginya dia 3 kotak, bayangannya juga sama. Sama semua ya, hanya saja untuk pencerminan itu tadi Ibu bilang dia terbalik ya. Pencerminan itu terbalik, tapi tidak mempengaruhi ukuran ya. Ini untuk pencerminan. Tadi kan sudah Ibu bilang, untuk benda dan bayangan itu mereka sifatnya simetris. Jadi simetris itu sama antara dua buah benda tersebut, antara bayangan dan benda. Lalu apa itu simetri? Jadi simetri itu dibagi menjadi dua. Simetri. Simetri itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama ada simetri lipat. Yang kedua ada simetri putar. Lalu apa bedanya antara simetri lipat dengan simetri putar? Kita Ibu jelaskan dari yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu simetri lipat. Jadi, anak-anak bisa memperhatikan halaman 108. Di situ ada simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah benda, sebuah bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Ingat, simetri lipat, namanya juga lipat, berarti kita akan melipat ya, dilipat. Apabila benda tersebut dilipat, itu akan membentuk dua bagian yang sama ukurannya. Itu adalah simetri lipat. Contohnya, bangun datar persegi. Nah, ini persegi ya. Origami ini bentuknya persegi.
kita akan hitung ada berapa simetri lipat. Jadi kita hitung ada berapa banyak lipatan yang dapat membagi origami ini menjadi dua bagian yang sama besar. Kita hitung ya. Yang pertama, kita lipat ke depan. Sama besar ukurannya ya, kita baginya ya, harus lurus, harus sama besar. 1, bisa nih ya, bisa dibagi. 1, bisa dibagi menjadi sama besar. Terus kemana lagi? Ke bawah bisa ya. 2, 2, sama besar ya. 1, 2. Lalu kemana lagi kita bisa bagi? Samping sini bisa nih. 3. Nah, sama ya ukurannya ya. 3. Lalu kemana lagi? Kebalikannya. Sini sekarang. 4. Ya. Jadi simetri lipat pada persegi itu berjumlah 4. Ya. Kalau begini simetri tidak? Kalau begini simetri tidak? Tidak ya, karena ini tidak lurus. Jadi kalau harus simetri itu harus sama besar ukurannya. Yang bagian ini sama ini dilipat menjadi sama besar. Nah, ini baru simetri. Ingat, persegi ada berapa simetri lipatnya? Ada 4. Ya. Kemudian bangun datar yang kedua ada persegi panjang. Ini ibu punya bangun datar persegi panjang. Kita lihat ada berapa banyak simetri lipat dari bangun datar persegi panjang. Kita lipat ya. Kalau lipat seperti ini apakah simetri? Tidak ya, karena tidak sama. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Jadi kita harus lipat menjadi ukuran yang sama. Seperti ini. Nah, 1. Bisa ya. 1 simetri lipat yang pertama. Kemudian bagaimana lagi baginya? Nah, ke bawah bisa. 2. Sama ukurannya 2. Gimana lagi? Ada lagi? Apakah bisa miring seperti ini? Tidak ya, ini tidak sama. Jadi untuk persegi panjang simetri lipatnya ada 2. Oke. Kemudian bangun datar yang ketiga. Itu mempunyai segitiga. Tapi ini segitiganya apa? Segitiga sama sisi ya. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi itu dia sisinya sama semua. Apabila di sini 10 cm, maka di sini juga akan 10 cm. Di bawah juga akan 10 cm. Nah, ini juga ada segitiga lagi. Yaitu segitiga sama kaki. Ini segitiga sama sisi terlebih dahulu ya. Segitiga sama sisi dia ada berapa lipatannya? Bisa berapa dilipat? Kita hitung 1, bisa 1, kemudian mana lagi? Nah, ini kan karena sisinya sama, jadi bisa dibagi semua. 2, sama ya. Sama. Tuh, sama. Kemana lagi? Sini. 3. Jadi segitiga sama sisi itu ada berapa simetri lipat? Ada 3. Kemudian untuk segitiga sama kaki, ini segitiga sama kaki, ada berapa simetri lipatnya? Kita lihat. Apakah begini merupakan simetri lipat? Tidak ya. Lalu ada berapa? Kita lihat. 1. Ya, segitiga sama kaki karena hanya kakinya yang sama, jadi dia hanya simetri lipatnya hanya 1. Ya. Oke. Selanjutnya bangun datarnya ada trapesium. Ada trapesium, ada layang-layang, dan ada banyak lainnya ya. Ini trapesium. Ada berapa simetri lipatnya untuk trapesium? Apakah kalau ibu lipat ke bawah seperti ini simetris? Apakah simetris? Tidak ya, karena tidak sama ukurannya. Lalu bagaimana lipatannya untuk simetris? Kita lipat ke samping. Apakah ini simetris? Ya, ini simetris. Lalu bagaimana lagi? Apakah begini simetris? Tidak ya. Jadi trapesium sama kaki memiliki simetri lipat
segi 5. Nah, ini bangun segi 5. Ada berapa simetri lipatnya? Kita lipat. Ada 1, ya, 1. Ini segi 5-nya ukurannya sama semua ya. Ukurannya sama semua. Jadi kalau misalnya mau lihat segi 5, segi 3, kemudian segi 6, itu kita lihat ukurannya. Panjangnya apakah sama semua atau tidak. Karena itu ukurannya sama semua, ini bisa dilipat yang pertama 1. Yang kedua, bisa ke sini juga. Karena ini sama. 2. Ya, bisa 2. Mana lagi? Tiap-tiap sudut nih bisa dilipat. 3. 3. Ya. Mana lagi? Sudut yang ini sekarang. 4. Dan yang terakhir 5. Ya. Jadi, untuk segi 5 yang sisinya sama semua, itu simetri lipatnya ada 5. Tapi kalau sisinya tidak sama, misal di sini lebih panjang, maka simetri lipatnya hanya 1. Hanya samping saja, ya. Sampai sini bisa paham ya. Jadi untuk simetri lipat harus dicoba, harus dilihat bentuknya. Jadi tidak melulu sama seperti itu. Kemudian ini ada bentuk juga segi 6. Sama juga ukurannya nih. Sama seperti segi 5 ya. Dia bisa dilipat di tiap sudutnya. 1. Sama. Sama ya. 1. Kemudian 2. Sama. Sampai 6. Tiap sudutnya bisa dilipat. Ini ke sini ya, sama ya. Jadi untuk segi 6, simetri lipatnya apabila sama ada 6. Nah, lalu bagaimana dengan bangun seperti layang-layang? Ada berapa nih simetri lipatnya? Ada 1 ya, ke samping ya. Layang-layang ada 1. Oke. Samping doang. Apakah ke bawah bisa? Tidak ya, karena tidak sama. Lalu untuk ketupat ada berapa? Kita hitung. Ada 1 ke samping bisa. Ke samping bisa ya, sama. Sama. Mana lagi bisanya? Ke bawah bisa ya. Sama. Oke. Lalu kemana lagi? Apakah ke sini bisa? Tidak ya. Jadi untuk belah ketupat ada 2 simetri lipat. Lalu bagaimana untuk bangun seperti jajar genjang? Nah, ini punya bangun jajar genjang. Berapa simetri lipatnya? Kita lihat. Kita lipat kemana dulu? Ke samping dulu. Apakah simetri? Tidak. Lalu ke bawah kita lipat. Apakah simetri? Tidak ya. Tidak juga ya. Jadi untuk jajar genjang, ada berapa simetri lipatnya? Tidak ada ya. Untuk jajar genjang tidak ada simetri lipat. Kemudian untuk lingkaran, sekarang bangun datar lingkaran. Ada berapa simetri lipatnya? Kita hitung. 1. Ke sini bisa. Ya. Kita balik ke sini bisa. Ya. Kemudian ke sini juga bisa. Nah, sini juga bisa. Lingkaran karena dia bentuknya itu bulat, jadi untuk simetri lipatnya tidak terhingga. Diingat-ingat ya anak-anak ya, untuk simetri lipat lingkaran itu tidak terhingga ya. Nah, karena kenapa tidak terhingga, Bu? Karena ini bisa dilipat di semua sisi ya.
lingkaran ya. Bisa di mana saja, dia pasti bertemu, dia pasti simetri. Ibu ulang kembali, untuk persegi itu simetrinya ada 4, simetri lipat, persegi panjang ada 2, segitiga sama sisi ada 3, segitiga sama kaki ada 1, kemudian segi 5 dan segi 6, tapi yang sisinya sama. Itu ada yang segi 5 ada 5, yang segi 6 ada 6, tapi ingat sisinya harus sama. Kemudian trapesium 1, belah ketupat 2, layang-layang 1, dan jajar genjang tidak ada ya. Untuk lebih mudahnya, jadi apabila ada bangun datar, anak-anak bisa seakan-akan mencoba melipat, atau anak-anak buat garis yang seakan-akan akan menjadi lipatan. Oke, itu untuk mengetahui apakah ada berapa banyak simetri lipatnya. Sampai sini bisa dipahami tentang simetri lipat ya. Ingat, jadi simetri lipat itu adalah jumlah bagian lipatan. Jadi lipatan, berapa banyak lipatan yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Itu adalah simetri lipat. Ya. Nah, kemudian garisnya lipatan ini ada garisnya nih. Di bangun datar yang kita lipat itu ada lipatan. Nah, garis lipatan itu disebut dengan garis simetri atau sumbu simetris ya. Ingat, sumbu simetris atau garis simetri ya. Kemudian bangun datar yang bisa dilipat, ingat bangun datar yang bisa dilipat itu disebut dengan bangun datar simetris ya. Dan bangun datar yang tidak bisa dilipat tadi contohnya seperti jajar genjang, atau contoh ibu punya bangun datar ini juga nih. Ini tidak bisa dilipat ya. Tidak bisa dilipat ya karena tidak sama. Nah, ini yang tidak bisa dilipat disebut dengan bangun datar asimetris. Dibedakan ya. Yang bisa dilipat itu simetris, simetris bisa dilipat, bisa dilipat. Kemudian asimetris itu tidak bisa dilipat. Bisa dipahami ya, asimetris. Terlihat. Oke, asimetris itu tidak bisa dilipat. Baik, sekarang ibu langsung masuk ke materi berikutnya yaitu tentang simetri putar. Habis dulu, apa itu simetri putar? Untuk di buku bisa diperhatikan di halaman 113 ya. Halaman 113 itu tentang simetri putar. Jadi, simetri putar itu adalah banyaknya putaran dari suatu bangun datar untuk kembali ke tempat semula. Ya, banyaknya putaran dari suatu bangun datar untuk kembali ke tempat semula. Contoh, ini nanti bangun datarnya ibu beri ibu beri huruf A, B, C, D untuk kita lihat berapa banyak dia berputar untuk kembali ke tempat asalnya, ke tempat semula. Contoh, sekarang yang pertama bangun datar persegi. Apakah terlihat tulisannya A, B, C, D ya? Nah, jadi ingat ya, simetri putar itu adalah berapa banyak putaran dari suatu bangun datar untuk kembali ke tempat semula ya. Tapi itu harus sama posisinya ya, harus sama posisinya. Jadi apabila ini persegi, dia harus menempati tempat yang sama ya. Sekarang kita lihat di sini A di atas, sebelah kanan ini B ya. Berapa banyak putaran sampai yang A ini kembali ke sini lagi ya. Kita hitung untuk persegi. Kita putar pertama 1, putarnya mengikuti arah jarum jam ya. 1, sama ya, masih berbentuk persegi ya. 2,
Masih berbentuk persegi ya, sama ya. 3 masih berbentuk persegi. 4. Nah, A-nya sudah kembali ke tempat semula ya. Jadi, untuk persegi dia simetri putarnya ada di tingkat 4. Ingat, untuk persegi simetri putarnya ada di tingkat 4 ya. Nanti di akhir Ibu akan buat tabel, nanti anak-anak boleh ditulis ya ringkasannya. Untuk persegi ada 4 ya, karena untuk dia kembali ke A sini dia 4 kali berputar. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian bangun yang kedua adalah bangun persegi panjang. Berapa banyak dia berputar untuk kembali ke tempat semula? Kita lihat. Beri nama lagi ya. Ini A-nya di sini. Dia berapa banyak berputar untuk kembali ke tempat semula? Ingat, tapi berputarnya posisinya harus sama ya, seperti ini ya. Yang dihitung itu adalah yang posisinya sama seperti ini. Kita putar pertama. Apakah sama seperti tadi? Tidak. Jadi ini tidak dihitung. Ya. Tidak dihitung. Kemudian 1. Sama? Sama ya, bisa dihitung ya. 1. Kita putar lagi. Apakah ini dihitung? Tidak dihitung ya. Kita putar sekali lagi. Seret. Kembali ke tempat semula. 2. Jadi untuk persegi panjang ada berapa simetri putarnya? Ada 2. Yang pertama yang seperti ini. 1. Kemudian yang kedua yang seperti ini. Ya. Untuk persegi panjang simetri putarnya ada 2. Ingat-ingat. Kemudian yang ketiga ada bangun belah ketupat. Ini bangun belah ketupat. Ini lagi ya. Perhatikan A, B, C, D. Kita putar ya, searah jarum jam. Belah ketupat kita putar yang pertama. Seret. Apakah ini sama bentuknya? Tidak. Berarti tidak dihitung. Lalu kita putar lagi. Seret. Apakah sama? Sama, berarti dihitung. 1. Kita putar lagi. Seret. Apakah sama? Tidak. Kita putar lagi. Seret. Nah, kembali ke posisi semula. 2. Jadi belah ketupat ada berapa simetri putarnya? Ada 2. Kemudian yang ketiga ada jajar genjang. Ini jajar genjang. Kita lihat A-nya di sini. Ada berapa simetri putarnya jajar genjang? Kita putar yang pertama. Seret. Ini lihat, ingat bentuknya ya. Kita putar yang pertama. Seret. Apakah dihitung? Tidak. 1, tidak dihitung. Kita putar. Seret. Nah, apakah dihitung? Iya. 1. Putar lagi. Tidak. Putar lagi untuk kembali ke posisi semula. 2. Jadi jajar genjang juga ada 2. 2 simetri putar. Kemudian segitiga sama sisi. Ini karena sisinya sama, kita putar ya. Searah jarum jam. Putaran yang pertama. Seret. Apakah dihitung? Iya. 1. Kenapa dihitung? Karena sama bentuknya. 1. Kita putar lagi. Seret. Apakah dihitung? Iya. 2. Putar lagi untuk kembali ke posisi semula. Seret. Jadi ada berapa segitiga sama sisi? 3. Kemudian ada segitiga sama kaki.
putarnya ya. Segitiga sama kaki. Kita hitung apakah kita putaran yang pertama seret, apakah sama? Tidak ya. Putaran yang kedua seret, apakah sama? Tidak ya. Putaran yang ketiga kembali posisi semula. Seret. Jadi ada berapa? 1. Betul. Untuk segitiga sama kaki, simetri putarnya ada 1. Kita lanjut ke bangun datar berikut. Ada trapesium. Oke. Trapesium. Ada berapa simetri putarnya? Kita putar yang pertama. 1. Apakah sama? Tidak. 2. Apakah sama? Tidak. 3. Apakah sama? Tidak. Kembali ke posisi semula. 4. Apakah sama? Iya. Jadi trapesium simetri putarnya ada 1. Kemudian layang-layang. Kita lihat. Kita putar. 1. Apakah sama? Tidak. 2. Tidak. 3. Tidak. 4. Kembali ke posisi semula. Sama. Jadi layang-layang simetri putarnya juga ada 1. Dan yang terakhir, oh ya, sebelumnya ada segi 5. Segi 5 dan segi 6 itu sama. Jadi mereka simetri putarnya itu tergantung sisinya itu sama atau tidak ya. Nah ini sisinya sama untuk segi 5 dan segi 6 sama. Kita putar, oh ya, tulis dulu angkanya. Oke. Untuk segi 5 kita putar 1, karena ini seginya ada 5, kita putar 5 kali. 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama. Kita kembali ke posisi semula, A-nya di atas. 5 sama. Jadi kalau sisinya sama, segi 5 itu 5 putaran. Segi 6 juga 6 putaran. Dan bangun datar yang terakhir adalah lingkaran. Berapa banyak putaran lingkaran? Dia selalu sama. Karena selalu sama, jadi simetri putar lingkaran itu juga tidak terhingga. Ya, baik. Sekian yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti Ibu akan buat tabel untuk simetri lipat dan simetri putarnya ya. Ringkasannya nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.